Hai guys, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya Andini Kurnia Putri. saya Herliana Putri Anata Dan saya Mega Kirana Budiastika. Di sini kami akan membahas prospektus salah satu UMKM di Kota Jember guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Cloud Accounting. Simak terus ya, jangan lupa subscribe. Beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna teknologi komunikasi semakin tinggi, yang dikenal handphone atau HP. Alat komunikasi ini bukan lagi suatu barang mewah di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Penggunaan alat komunikasi ini bisa menjadi peluang usaha counter pulsa, karena mayoritas menggunakan kartu prabayar. Terlebih lagi pada saat pandemik ini, banyak kegiatan masyarakat dilakukan di dalam rumah dan memerlukan akses internet. Namun, masih banyak pula masyarakat yang tidak memiliki wifi, sehingga mengharuskan untuk membeli pulsa ataupun paket data agar bisa tetap bekerja di dalam rumah. Nah, pada tanggal 9 Juni tahun 2022, kami mengunjungi salah satu usaha yang saat ini lagi sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, yaitu counter. Nama counter tersebut adalah Riau Shell 22. Riau Shell 22 merupakan salah satu usaha dagang yang berbasis counter dengan produk utama voucher, kartu perdana, dan pulsa. Selain itu, kami juga melakukan wawancara terhadap pemilik sekaligus menjadi bagian penjualan di counter tersebut yang bernama Mas Dodit Hendrik. Berarti ini modalnya dari cabang gitu ya, Mas? Iya. Ini dulu awalnya langsung banyak ini atau cuma biasa aja? Udah banyak ini, cuman ya kan kalau untuk pelanggan nggak semuanya dapat. Counter ini berdiri sejak tahun 2020 yang merupakan cabang dari counter Wahid Hasyim yang beralamatkan di Jalan Riau nomor 22, Kerajaan Barat, Sumbersari, Jember. Selama kurang lebih 2,5 tahun berjalan, usaha ini telah memiliki banyak pelanggan. Sebagai strategi pemasaran, pemilik melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial yang ramai seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Usaha dagang ini juga melayani pembelian pulsa secara online dengan pembayaran di kemudian hari. Selain itu, lokasi counter berada di pinggir jalan raya sehingga memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau. Riau Shell 22 memiliki satu supplier, yaitu counter Wahid Hasyim. Pembelian barang dagangan dilakukan secara tunai setiap minggunya. Biaya pengiriman pembelian barang ini ditanggung oleh penjual atau secara destination point. Produk yang ditawarkan oleh usaha ini sangatlah bervariasi, mulai dari pulsa hingga voucher dan kartu pradana dari berbagai provider dan aksesoris handphone. Lalu di sini kami juga membantu Riau Shell 22 dalam mencatatkan transaksi-transaksinya ke dalam aplikasi akuntansi, di mana sebelumnya pencatatan transaksi hanya dilakukan secara manual. Pencatatan dan pelaporan transaksinya akan kami bantu dalam output aplikasi Accurate dan Zahir. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu Accurate dan Zahir. Accurate Accounting Software adalah salah satu software akuntansi yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca laba dan rugi yang lebih cepat. Sedangkan Zahir merupakan software manajemen bisnis dan keuangan berbahasa Indonesia dan Inggris, fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil, menengah, dan besar di Indonesia bahkan mancanegara. Sehingga dengan menggunakan aplikasi Accurate dan Zahir dalam pencatatan transaksi Riau Shell 22 akan lebih mudah dan akurat. Langkah awal dalam pengoperasian Accurate yaitu kita memilih letak penyimpanan file data Accurate Riau Shell 22. Kemudian kita proses, kita menunggu.
Nah, lalu setelah itu kita lanjut pada pengisian informasi awal perusahaan. Nah, di sini kita mengisi nama, alamat, serta tanggal mulai. Kita lanjut, kemudian kita mengisi saldo awal akun. Di sini kita mengisi akun kas, kemudian kita mengisi akun bank. Nah, setelah itu untuk mengisi saldo awal piutang kita harus mengisi dahulu data pelanggan agar data awal piutang dapat terisi seperti yang tertera pada layar. Nah, setelah itu kita mengisi juga saldo utang, kita mengisi nama supplier untuk mengetahui saldo awal hutang kepada supplier. Nah, selanjutnya kita mengisi saldo awal persediaan, di mana kita di sini mengisi dahulu apa saja item persediaan yang tersedia untuk dijual serta kuantitas dan harga pokoknya. Nah, setelah itu kita mengisi saldo awal perlengkapan, kemudian dilanjutkan dengan sewa gedung dibayar di muka. Kemudian peralatan. Nah, di sini untuk pencatatan peralatan yaitu menggunakan jurnal voucher. Nah, kemudian kita mengisi modal. Nah, ketika opening balance equity sudah 0, maka kita dapat lanjut kepada transaksi. Nah, di sini transaksi pertama yaitu transaksi untuk penjualan. Kita memilih menu faktur penjualan. Nah, kita di sini mengisi nama pelanggan dahulu yaitu random kan. Kemudian kita mengisi item-item yang dijual. Nah, setelah itu karena pembayaran tunai maka kita langsung memilih menu bayar, kemudian kita mengisi tanggal dan simpan. Nah, kemudian sudah paid, sudah dibayar, kemudian kita lanjut pada transaksi penjualan lagi. Nah, setelah itu kita masuk pada transaksi pembelian. Di sini kita mengisi dahulu item-item apa saja yang kita beli, sama seperti penjualan. Nantinya ketika penjualan dilakukan secara tunai, maka kita akan memilih menu langsung pada bayar pemasok untuk melunasi transaksi pembelian. Nah, ini kita langsung simpan, ini ke bayar pemasok. Setelah itu kita lanjut pada pengisian penyesuaian pada akhir bulan, yaitu kita menggunakan jurnal voucher. Di sini kita mencatat beban-beban yang perlu disesuaikan dalam satu bulan seperti yang tertera pada layar. Di sini. Nah, setelah itu kita langkah terakhir yaitu kita adalah melakukan rekonsiliasi bank. Selanjutnya kita masuk pada pencatatan menggunakan aplikasi Zahir. Nah, langkah awal dalam pengoperasian Zahir yaitu kita mengisi informasi umum perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan memilih tempat penyimpanan dalam file. Setelah itu kita proses. Nah, kemudian kita di sini mengisi dahulu data alamat, supplier dan pelanggan. Kemudian kita juga mengisi data-data persediaan, item apa saja yang dijual oleh Riausal 22 ini. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi saldo awal akun, yaitu saldo awal akun per 1 Mei 2022. Nah, setelah selesai, kita lanjut menginput saldo awal piutang usaha dan saldo awal hutang usaha kepada supplier. Kemudian kita mengisi saldo awal akun persediaan. Di sini meliputi stok awal serta harga pokoknya. Nah, kita masuk dalam proses pencatatan transaksi, yaitu di sini transaksi penjualan. Kita masukkan item-item yang dijual pada hari itu, dapat dilihat dari layar lalu kita rekam. Nah, setelah itu kita masuk pada pencatatan transaksi yaitu retur penjualan. Di sini kartu perdana Eksis serta kartu perdana Indosat, kita memilih tanggal lalu kita rekam. Nah, setelah itu ini merupakan pencatatan untuk pembelian kepada supplier. Nah, kita masukkan item-item apa yang dibeli, kemudian tak lupa mengisi tanggal dan merekam. Kemudian kita melakukan pencatatan untuk pelunasan piutang dari pelanggan.
kemudian kita rekam. Nah, setelah itu kita melakukan pengisian penyesuaian pada akhir bulan menggunakan jurnal umum seperti yang tertera pada layar. Nah, ini kita mencatat beban-beban yang diperlukan dalam 1 bulan, seperti beban listrik, beban gaji, beban sewa, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita rekam. Lalu kita melakukan langkah terakhir, yaitu rekonsiliasi bank. Nah, ini merupakan proses untuk memproses rekonsiliasi bank. Nah, setelah semua dicentang, kita rekonsiliasi. Nah, akhirnya terbentuklah laporan pada aplikasi Zahir seperti yang dapat dilihat pada layar. Ini merupakan laporan laba rugi, kemudian kita simpan pada dokumen, dilanjutkan dengan laporan neraca, kemudian dilanjutkan dengan laporan arus kas. Selanjutnya pembahasan laporan keuangan Perusahaan Dagang Riau Sel 22 pada bulan Mei tahun 2022, baik berbasiskan Zahir maupun berbasiskan Accurate. Berdasarkan laporan laba rugi yang telah kami susun pada bulan Mei tahun 2022, diketahui perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp256.850. Ini diperoleh dari penjualan sebesar Rp5.859.000 dikurangi dengan return penjualan sebesar Rp12.000 sehingga diperoleh pendapatan bersih perusahaan sebesar Rp5.847.000 dikurangi dengan beban pokok penjualan atau COGS sebesar Rp4.690.150 dan diketahui laba kotor pada bulan ini sebesar Rp1.156.850. Untuk beban usaha atau beban operasional yang dikeluarkan di bulan Mei ini berupa beban gaji dan upah sebesar Rp400.000, beban sewa bangunan sebesar Rp416.667, beban listrik sebesar Rp50.000, dan beban biaya penyusutan sebesar Rp33.333. Total beban operasional pada bulan Mei ini yakni sebesar Rp900.000. Tanpa adanya pendapatan lain-lain dan juga beban lain-lain, diperolehlah laba bersih sebesar Rp256.850. Menurut informasi dari pemilik, diketahui bahwa penjualan pada akhir-akhir bulan ini mengalami penurunan. Kami telah melakukan analisis bahwa platform penjualan pulsa ataupun voucher secara online menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan platform tersebut untuk membeli pulsa maupun voucher karena lebih efisien dibandingkan dengan datang ke counter. Selain itu, masyarakat juga telah memiliki jaringan WiFi masing-masing sehingga mengurangi konsumsi terhadap pembelian pulsa dan juga voucher. Kemudian laporan neraca pada Riau Sel yang berbasis Zahir dan berbasis Accurate. Terdapat perbedaan antara laporan neraca yang berbasis Zahir dan Accurate ini. Accurate ini lebih terperinci akunnya, lebih tertata golongan akunnya, mana yang masuk di aktiva, baik aktiva lancar ataupun aktiva tetap, kemudian yang masuk di kewajiban dan modal. Kemudian, sedangkan pada laporan neraca yang berbasis Zahir ini kurang begitu terperinci. Lalu, pada laporan neraca berbasis Accurate dalam perhitungan pengurangan diberi tanda merah sehingga memudahkan pembaca laporan untuk mengetahui asal-muasal perhitungan tersebut. Nah, sedangkan pada Zahir ini tidak ada ya. Nah, namun pada perhitungan atau nominal pada kedua laporan tersebut yaitu menghasilkan nominal yang sama, di mana menghasilkan nominal yang balance yaitu sebesar Rp11.646.766. Nah, setiap laporan memang ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dengan penjelasan ini, maka setiap UMKM harus mengetahui
aplikasi mana yang nantinya akan mudah digunakan di dalam pencatatan transaksi usaha. Selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Ya, dari seluruh transaksi yang diolah dalam aplikasi Akhir dan Zahir, dapatkan susunan laporan arus kas yang tertera pada layar. Terdapat perbedaan susunan dari laporan arus kas yang dibuat oleh Akhir dan Zahir. Pada aplikasi Akhir didapatkan arus kas fisik yang digunakan pada periode ini yaitu sebesar 3.400.900 yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan penanaman. Sedangkan pada aplikasi Zahir, metode perhitungan arus kas menggunakan metode langsung yang menghasilkan arus kas masuk sebesar 1.091.900 yang berasal dari aktivitas operasi dan investasi. Walaupun terjadi perbedaan pelaporan, namun dari kedua aplikasi ini menghasilkan kas akhir periode yang sama, yaitu sebesar 3.591.900. Perbedaan kedua metode terletak pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Sementara itu, dengan metode langsung atau indirect, arus kas dari operasional ditemukan dengan cara mengoleksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal, seperti biaya penyusutan, kenaikan harga lancar dan utang lancar, serta laba atau rugi karena pelepas investasi. Selain perbedaan juga disebabkan mekanisme pencatatan peralatan pada aplikasi Accurate dan Zahir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa software Zahir dan Accurate merupakan solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam memecahkan masalah pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha. Langkahnya yang mudah dan tingkat akurasi yang tinggi membantu UMKM dalam menghitung laba dan mengambil keputusan untuk kelangsungan usaha ke depannya, terutama bagi Riau Sel 22. Gimana nih guys pembahasannya? Menarik kan? Jangan lupa like, Komen, and share. Dan yang paling penting, nilai apa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.